Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Pada materi awal ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita membahas tentang sistem reproduksi manusia, mari kita tengok sebentar tentang reproduksi secara umum. Mengingatkan kembali pelajaran kelas 8 bahwa sebenarnya reproduksi itu atau berkembang biak itu adalah memperbanyak diri atau menghasilkan keturunan. Reproduksi secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama reproduksi seksual atau kawin. Yang kedua reproduksi aseksual atau tak kawin. Reproduksi seksual atau kawin itu ditandai dengan bertemunya sel sperma dan sel telur atau ovum. Proses bertemunya sel telur atau sel ovum ini dengan sperma atau proses meleburnya sperma dengan sel telur ini disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi adalah zigot. Zigot ini yang kemudian berkembang jadi bayi. Pembahasan tentang sperma, tentang ovum, tentang fertilisasi nanti ada bagian tersendiri. Masih termasuk bab sistem reproduksi manusia, tapi nanti akan dibahas tersendiri. Reproduksi aseksual atau tak kawin tidak terjadi proses fertilisasi. Pada reproduksi ini bisa saja dalam memperbanyak keturunan, makhluk hidup bisa dengan membelah diri atau konjugasi atau partenogenesis atau fragmentasi dan lain sebagainya. Ini juga akan dibahas nanti tersendiri. Oke, sekarang kita kembali ke sistem reproduksi manusia. Jelas reproduksi manusia dengan cara seksual atau kawin. Sampai detik ini saya belum pernah dengar reproduksi manusia dengan cara membelah diri atau dari potongan tubuhnya. Pada bab sistem reproduksi manusia ini nanti ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang pembelahan sel. Yang kedua tentang organ reproduksi pria. Yang ketiga adalah organ reproduksi wanita. Yang keempat adalah fertilisasi, menstruasi. Yang kelima adalah penyakit pada sistem reproduksi dan cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Oke, kita lanjutkan materinya. Yang pertama adalah pembelahan sel. Mengingatkan kembali tentang sel. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Bagian-bagian sel, organel-organel sel juga sudah kalian dapatkan di kelas 8. Dan ada satu organel sel yang merupakan bagian penting, yaitu inti sel atau nukleus, di mana di dalam nukleus ini ada anak inti yang disebut dengan nukleolus. Di dalam nukleolus ini terdapat materi genetik. Materi genetik ini disebut dengan kromosom, di mana penyusun kromosom adalah DNA yang merupakan gen atau pembawa sifat keturunan dari orang tua ke anaknya. Kromosom manusia itu jumlahnya 46 pasang kromosom, di mana pada proses pembelahan sel, kromosom ini yang terlebih dahulu akan membelah. Pembelahan sel ada dua macam.
Yang pertama adalah pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel di mana sel anakan memiliki jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induknya. Jadi kalau kromosom sel induknya adalah 20, maka setelah membelah, maka kromosom sel anakannya juga 20. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan di mana sel anakan berjumlah separuh dari kromosom induknya. Jika induknya kromosomnya 20, ketika pada saat membelah, maka sel anakannya kromosomnya berjumlah 10. Baik, kita lanjutkan materinya pada tahap pembelahan sel. Alangkah baiknya kita melihat bagian-bagian sel dulu, sehingga nanti ketika tahap pembelahan sel, pemahaman kalian akan lebih mudah. Nah, kita mulai dari bagian yang tengah ini adalah inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel ini terdapat yang namanya kromosom. Kromosom itu berisi materi-materi genetik, yaitu pembawa sifat yang diturunkan dari induk atau orang tua ke anaknya. Inti sel dibungkus oleh membran. Inti sel berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Di luar inti itu ada cairan sel dan organel-organel sel yang disebut dengan sitoplasma. Yang pertama kita mulai dari Golgi apparatus atau badan Golgi. Kemudian ada mitokondria, ada lisosom, juga ada retikulum endoplasma yang merupakan perpanjangan dari membran inti. Kemudian ada ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein. Juga ada sentrosom. Dan di antara semua organel sel yang berperan penting pada tahap pembelahan sel adalah inti sel dan sentrosom. Ini nanti akan bekerja pada saat pembelahan sel. Oke, mari kita lihat tahap pembelahan sel. Tahap yang pertama disebut dengan profase. Ini adalah gambar sel yang tadi, di mana ada inti. Dan kalau kita lihat pada tahap profase ini, inti mulai terpotong-potong, membran inti mulai terpotong-potong, alias rusak. Kemudian benang-benang kromatid atau benang-benang kromosom ini mulai memendek dan menebal. Ya, jadi pada saat tahap profase ini kromosom itu memendek dan menebal. Dan juga sentriol sudah ada 2. Itu adalah ciri-ciri pada tahap profase. Tahap yang kedua pada pembelahan sel adalah tahap metafase. Karena membran intinya sudah hilang, maka kromosom bebas berada di sitoplasma. Ciri-cirinya dari tahap metafase adalah kromosom berada di tengah-tengah, yaitu di bidang pembelahan atau disebut sebagai bidang ekuator, sedangkan sentromer sudah berada di kutub, satu di atas dan satu di bawah. Kromosom ini yang sudah berada di bidang pembelahan ini sudah siap untuk membelah. Jadi itu adalah ciri khas dari tahap metafase. Jadi tahap yang pertama tadi namanya profase. Tahap yang kedua disebut sebagai tahap metafase. Anafase. Ya, tahap yang ketiga dari pembelahan sel adalah anafase. Coba perhatikan kromosomnya. Yang tadinya berjajar di tengah, ini sudah mulai ketarik ke kutub-kutubnya. Sentromer atas akan menarik kromosom ke atas dan sentromer bawah akan menarik sebagian kromosom ke bawah. Ya, jadi itu yang terjadi pada tahap anafase, di mana kromosom akan bergerak ke kutub. Jadi
Jadi tahap yang pertama tadi adalah profase, tahap yang kedua metafase, tahap yang ketiga adalah anafase. Tahap selanjutnya adalah telofase. Telofase memiliki ciri bahwa membran inti yang tadinya sudah rusak ini mulai terbentuk kembali, dan kromosom yang tadinya memanjang akan mulai memendek lagi membentuk kromatid. Ada dua, bagian atas dan bagian bawah ya. Kemudian pada bagian tengah ya, ini yang kemudian nanti sel akan membelah menjadi dua. Itu ciri-ciri dari tahap telofase. Jadi pada tahap terakhir ini kemudian nanti akan terbentuk dua sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama. Nah, pada bagian lekukan tengah ini yang nanti akan memisah, terbentuk sel bagian atas dan sel bagian bawah. Ulangi, tahap pembelahan sel itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Itu tahap pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis itu terjadi dua kali pembelahan. Berarti ada meiosis pertama, ada meiosis kedua. Meiosis pertama berarti tahapnya profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Setelah pada telofase 1 ini kemudian terjadi profase lagi, di mana membran inti mulai rusak dan kromosom mulai membelah. Ini berarti memasuki tahap meiosis 2, yaitu tahap profase 2. Selanjutnya ada metafase 2, ada anafase 2, ada telofase 2. Yang kemudian pada telofase 2 dihasilkan 4 anak sel, yang masing-masing sel memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Itulah materi pembelahan sel kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan membahas organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.